Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Re, channel dimana kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah, situs-situs sejarah, dan info menarik tentang sejarah yang terangkum dalam materi sejarah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, karena dengan subscribe kamu tidak akan ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah. Dan apabila menurut kamu video-video yang ada dalam RK Sejarah ini menarik untukmu, silahkan kamu like dan komen dan share video-videonya ke seluruh media sosial yang kamu miliki, supaya teman-temanmu juga mengetahui info-info yang kamu ketahui saat ini. Oke, terima kasih kepada yang sudah subscribe. Oke, kita lanjut ke pembahasan kali ini, yaitu tentang materi Indonesia masa pemerintahan Orde Baru. Nah, jikalau kita berbicara tentang Orde Baru, tentunya tidak akan lepas dari sosok fenomenal yang satu ini, yaitu Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto. Beliau adalah salah satu tokoh yang berperan melahirkan masa Orde Baru. Nah, seperti apa perkembangan kehidupan politik pada masa ini? Kita akan coba kupas tuntas, mulai dari sejarah awal berdirinya Orde Baru, keluarnya Super Semar, hingga sampai masa pemerintahan Soeharto 32 tahun di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru tidak terlepas dari kondisi politik ekonomi pasca terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 yang menimbulkan kekacauan politik dan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia pada waktu itu. Nah, kekacauan ini menyebabkan munculnya Tritura, yaitu aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar yang menuntut dibubarkannya PKI beserta ormas-ormasnya, kemudian perombakan kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga bahan-bahan pokok. Aksi Tritura ini kemudian berujung pada keluarnya surat perintah 11 Maret pada tahun 1966. Keluarnya surat perintah 11 Maret pada tahun 1966 tidak terlepas dari keadaan politik pada waktu itu yang memaksa Presiden Soekarno harus mengeluarkan sebuah surat perintah yang memandatkan pelaksanaan penertiban keamanan pada Letnan Jenderal Soeharto yang pada waktu itu sebagai pelaksana tugas harian dalam mengembalikan keamanan ketertiban pasca terjadinya peristiwa G30S 1965. Melalui 3 orang dekatnya, Letnan Jenderal Soeharto kemudian mengutus 3 orang perwira Angkatan Darat untuk menghadap Presiden Soekarno yang pada waktu itu harus meninggalkan sidang kabinet Dwi Kora yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta akibat adanya gerakan dari sejumlah pasukan yang tidak dikenal di sekitar istana yang menurut ajudan presiden, pasukan tersebut tidak diketahui identitasnya. Maka berdasarkan masukan dari ajudan presiden tersebut, Presiden Soekarno beserta dengan Wakil Perdana Menteri seluruhnya berangkat ke Istana Bogor dan melanjutkan rapat kabinet di Istana Bogor. Sesampainya di Istana Bogor, Presiden Soekarno kemudian menerima 3 perwira Angkatan Darat yang ditugasi oleh Letnan Jenderal Soeharto untuk menghadap, bahwasanya pada waktu itu Letnan Jenderal Soeharto siap melaksanakan tugas dan menerima perintah dari Presiden Soekarno untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban umum pasca terjadinya G30S tahun 1965. Dari hasil pertemuan tersebut, maka lahirlah sebuah surat perintah yang kemudian menjadi mandat bagi Letnan Jenderal Soeharto pada waktu itu untuk melakukan sejumlah tindakan dan kebijakan untuk kembali memulihkan keamanan dan ketertiban umum, terutama kota Jakarta yang pada waktu itu sangat mencekam. Pasca keluarnya Super Semar, Jenderal Soeharto kemudian menyusun sejumlah rencana strategis yang berkaitan dengan isi dari Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Itu yang pertama adalah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Langkah ini merupakan langkah yang pertama diambil oleh Jenderal Soeharto berdasarkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 yang menyatakan bahwasanya PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI dan juga larangan bagi setiap kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran komunis atau Marxisme-Leninisme di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Jenderal Soeharto juga melakukan pembersihan kabinet Dwi Kora
dari unsur-unsur PKI, di mana dalam kabinet tersebut terdapat sejumlah menteri yang disinyalir terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kebijakan ini dilakukan oleh Jenderal Soeharto berdasarkan TAP MPRS nomor 13 tahun 1966. Maka berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya, maka Soeharto membersihkan seluruh kabinet Dwikora dari unsur-unsur atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI 1965 dan kemudian membentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Ampera, di mana Soeharto menempatkan orang-orang yang dipercaya di dalam kabinet tersebut. Selanjutnya, yang menyebabkan lahirnya Orde Baru adalah sikap Soekarno dan penolakan laporan pertanggungjawaban Nawaksara. Jadi pasca terjadinya Gerakan 30 September 1965, aksi menuntut pembubaran PKI terjadi di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Gelombang massa yang semakin brutal dan beringas menyebabkan kekacauan politik dan keamanan yang mencekam. Maka pada bulan Juni tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS melakukan sidang dan meminta Soekarno untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya atas peristiwa terjadinya Gerakan 30 September 1965. Pidato pertanggungjawaban Presiden yang diberi nama Nawaksara ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Hal ini disebabkan karena dalam isi pidato tersebut Presiden terlihat masih mendukung PKI dan tidak terlihat merasa bahwasanya PKI adalah dalang dari peristiwa tersebut. Oleh sebab itu kemudian MPRS menolak laporan pertanggungjawaban tersebut. Maka dilanjutkan dengan pelaksanaan pemerintahan di mana terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu Presiden Soekarno sebagai pemegang tinggi kekuasaan, sementara Jenderal Soeharto diangkat sebagai pelaksana tugas harian dalam melaksanakan kekuasaan. Melihat kondisi politik Indonesia yang kian memanas dan tidak terkendali, ditambah lagi dengan semakin melemahnya karisma Soekarno di mata rakyat Indonesia pada waktu itu, maka Presiden Soekarno dengan lapang dada kemudian meletakkan jabatannya pada tanggal 20 Februari pada tahun 1967 dan menyerahkan mandat Presiden kepada Soeharto untuk menghindari konflik yang lebih besar lagi di dalam tubuh negara Republik Indonesia. Pada bulan Maret 1967, MPRS kemudian melakukan sidang istimewa dan menetapkan TAP MPRS nomor 33 /MPRS 1967, di mana Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai presiden sekaligus pelaksana pemerintahan sampai dilaksanakannya pemilu presiden selanjutnya, yaitu pada tahun 1971. Maka sejak saat itu secara resmi Jenderal Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua menggantikan Presiden Soekarno, dan secara resmi juga Orde Baru sebagai sebuah sistem tatanan baru dalam pemerintahan dan politik Indonesia lahir, membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana kehidupan politik pada masa Orde Baru? Nah, pada masa Orde Baru dapat kita lihat dari perkembangan politik dalam negeri. Pada masa pemerintahan Orde Baru yang berkembang di dalam negeri dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah PKI atau ajaran komunis Marxisme itu dilarang berkembang di Indonesia. Hal ini berdasarkan TAP MPRS nomor 9 /MPRS tahun 1966. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang diduga didalangi oleh PKI sebagai motor penggerak di dalamnya. Selain itu juga, pemerintah Orde Baru menganggap bahwasanya ajaran komunis ini tidak sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai norma agama maupun sosial budaya yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh sebab itu, maka pemerintah Orde Baru memang sangat keras terhadap ajaran Marxisme dan komunisme, terutama pada simpatisan-simpatisan yang terlibat dalam organisasi tersebut. Kebijakan yang kedua dalam kehidupan politik masa Orde Baru adalah pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik, di mana pada masa ini hanya terdapat 3 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini merupakan fusi dari partai-partai yang berhaluan kanan atau berhaluan agama.
Islam pada waktu itu. Sedangkan PDI merupakan partai pusi dari beberapa partai nasional. Sedangkan Golkar merupakan kumpulan dari luar dari kedua partai sebelumnya. Bisa dikatakan Golkar ini adalah partai baru yang lahir pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai partai pendukung pemerintah. Selain itu, kehidupan politik pada masa Orde Baru juga ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pada masa pemerintahan Orde Baru tercatat terlaksana sebanyak 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir adalah 1997. Dari semua pelaksanaan pemilu itu, Golkar muncul sebagai kekuatan politik baru dan selalu menang mutlak dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kemudian, masa Orde Baru juga menerapkan kebijakan Dwi Fungsi ABRI, di mana pada masa ini ABRI atau TNI yang sekarang tidak hanya sebagai alat negara untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman-ancaman luar, tetapi juga untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat, di mana ABRI difungsikan sebagai pengayom dan juga penggerak di dalam kehidupan masyarakat. Maka pada masa ini ABRI benar-benar memiliki peranan ganda, sehingga dalam kehidupan masyarakat ABRI memang betul-betul memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Selain itu juga, pemerintah Orde Baru sangat giat dalam pemasyarakatan Pancasila atau pemasyarakatan P4. Mungkin yang kamu generasi 90, yang lahir di era 90-an, sempat merasakan pembelajaran pemasyarakatan P4 ini, atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, kebijakan ini tidak lain dari sebuah usaha Orde Baru untuk mengikis ajaran komunisme dan Marxisme yang sempat berkembang pesat di Indonesia, dan juga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bangsa Indonesia tentang Pancasila. Jika tadi dalam negeri, maka selanjutnya adalah luar negeri. Kehidupan politik Indonesia di luar negeri adalah kebalikan dari masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Jika pada masa demokrasi terpimpin kita sempat keluar dari keanggotaan PBB, maka pada masa Orde Baru Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB ini merupakan satu jalan bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat yang pada waktu itu sempat renggang dan terputus. Selain itu, Indonesia juga melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan wilayah Singapura dan Malaysia yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni dan 11 Agustus 1966, dan Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok atau Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober 1967. Pembekuan hubungan diplomatik ini tidak terlepas dari setelah terjadinya peristiwa G30S 1965, mana Orde Baru menganggap bahwasanya RRT atau Republik Rakyat Tiongkok terlibat dalam masalah tersebut. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam hubungan kerjasama regional dan internasional, berusaha untuk memperkuat hubungan-hubungan kerjasama melalui organisasi-organisasi regional maupun internasional, misalnya ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok, pengiriman misi Garuda melalui organisasi PBB, dan aktif dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Meskipun kebijakan politik Orde Baru membawa dampak yang positif bagi kehidupan bangsa Indonesia pada waktu itu, tapi di sisi lain ternyata kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru juga memiliki dampak yang buruk. Misalnya, Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan politik yang diterapkan oleh Soeharto selama dia berkuasa, mana dia memanfaatkan semua kekuatan politik untuk melanggengkan kekuasaannya dan mendukung segala kebijakan yang dikeluarkannya. Selain itu, dampak kebijakan politik Orde Baru yang paling diingat sampai saat ini adalah sistem pemerintahan yang otoriter. Ini tidak terlepas dari pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI tadi, di mana Soeharto mengerahkan kekuatan militernya untuk mengawasi setiap gerak-gerik yang terdapat di masyarakat dan segera melakukan tindakan apabila terdapat gerakan-gerakan yang mencurigakan dan dianggap menentang kebijakan pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan politik Orde Baru
yang berkuasa hampir selama 32 tahun ternyata telah menumbuh kembangkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana dalam birokrasi, hubungan kekerabatan, kemudian politik uang, dan kerjasama merupakan simbol dari pemerintahan Orde Baru. Dan ini menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia menjadi tidak sehat dan banyak para pejabatnya yang tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dan cenderung untuk berusaha menimbun kekayaan. Bahkan sampai saat ini masih kita lihat praktek dari KKN ini masih banyak tumbuh di dalam kehidupan masyarakat kita. Selain itu, yang merupakan dampak dari kebijakan politik Orde Baru adalah Pancasila digunakan sebagai tameng dan legalitas politik. Soeharto memanfaatkan Pancasila sebagai tameng kekuasaannya dan menjadikan Pancasila sebagai legalitas politik dalam melaksanakan kebijakannya. Jadi Pancasila memang betul-betul dimanfaatkan dengan maksimal oleh Soeharto selama masa pemerintahannya. Di sisi lain, berbagai kebijakan Soeharto yang terkesan otoriter ternyata telah mengekang kebebasan bangsa Indonesia untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasinya secara langsung. Selain itu juga, kebijakan politik Orde Baru terkesan sangat anti terhadap paham-paham sosialis, marxis, dan komunis. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tahanan-tahanan politik pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana pasca runtuhnya rejim Orde Lama, banyak orang-orang atau tokoh-tokoh yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S 1965 dijadikan sebagai tahanan politik dan diasingkan. Bahkan pada masa ini terjadi pengkotak-kotakan masyarakat, di mana masyarakat itu dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat yang pro Pancasila dengan masyarakat yang anti Pancasila. Nah, mereka yang anti Pancasila inilah kehidupannya yang sangat miris dan menyedihkan, apalagi jika mereka terindikasi terlibat dalam organisasi Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Sudah pasti kehidupannya tidak akan berkembang. Dan yang terakhir, dampak dari kebijakan politik masa Orde Baru adalah Indonesia lebih condong ke arah negara barat atau kapitalis dan liberalis. Hal ini terbukti nanti pada saat kebijakan ekonomi Indonesia banyak melakukan pinjaman atau hutang luar negeri ke negara-negara barat, misalnya Amerika, kemudian negara-negara Eropa lainnya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang perkembangan kehidupan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Semoga kiranya informasi tadi dapat menambah pengetahuan kamu tentang materi sejarah, terutama masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Video selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga kiranya subscribe yang kamu berikan itu dapat membuat RK Sejarah lebih berkembang, lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.